sebuah pujian yang baru saja kami naikkan meninggikan nama-Mu Bapa. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan Yesus, di dalam Kristus kami beroleh segalanya ya Bapa. Kami beroleh hidup yang kekal, jiwa kami ditebus, roh kami ditebus, dan juga segala dosa kami diampuni sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersama-sama jemaat kudus-Mu ya Bapa, baik dari jemaat Tesalonika di Tanjung Priok, kami sangat bersyukur ya Bapa. Secara khusus ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas pertolongan Tuhan untuk Bapa yang kami kasih, Bapa Saiketu, yang semangatnya luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Walaupun dalam kondisi fisiknya yang kurang sempurna karena sudah uzur, karena sudah umur, tetapi rohnya menyala-nyala tetap untuk memuliakan Tuhan, untuk membuktikan bahwa Roh Kristus, Roh Kudus ada di dalam hatinya, dan semangatnya bernyala-nyala untuk memuji memuliakan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur dan terus menyerahkan secara khusus untuk Bapa kami, Bapa Saiketu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah yang senantiasa memberikan kepadanya kekuatan baru dan memberikan kepadanya perlindungan, pemeliharaan yang sempurna, sehingga kebersamaan kami bukan hanya di dunia ini tapi sampai selama-lamanya bersama-sama di dalam surga yang kekal. Terima kasih, itulah sukacita kami di pagi dan siang hari ini Tuhan Yesus, bersama dengan semua orang-orang percaya-Mu dimanapun berada. Kami mengucap syukur karena ada firman Tuhan yang terus membangun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Ya. Oke. Sekali lagi salam, selamat siang, salam kudus buat kita semuanya. Puji nama Tuhan. Ya. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur sekali bahwa hari ini saya tadi tidak mendapat kabar, tidak mendapat berita kalau Bapak kita, Bapak Saiketu akan hadir, karena kalau dari pertimbangan fisik, karena memang usia saat ini mungkin sudah mau 84 atau 85 ya, usianya ya, luar biasa. Dan saudara-saudara, apakah kita nanti yang muda-muda ini masih bisa usia seperti itu ya, Pak Roy ya? Tapi semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Ya, tapi maksud saya adalah itulah contoh, itulah teladan yang ada di tengah-tengah kita, bahwa walaupun seperti Paulus katakan walaupun secara fisik kami semakin merosot, tapi manusia batinnya kami semakin diperbaharui dari hari ke hari, amin. Ya, tidak menghalangi. Kalau lihat cuaca hari ini, kemarin kan cuaca di Jakarta sangat ekstrim ya, banyak pohon-pohon yang tumbang karena angin kencang dan sebagainya. Ya, pot-pot bunga di samping rumah saya juga pada berjatuhan semuanya ya. Tapi itu tidak menghalangi ya, saudara kita, Bapak yang kita kasih, Bapak Saiketu sangat luar biasa. Puji Tuhan, biarlah kita doakan terus Bapak kita ini sampai selama Tuhan memberikan usia yang panjang buat beliau, dan kita selalu bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan itu menjadi contoh teladan buat kita yang sangat luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu pada hari ini juga saya sengaja untuk mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan ya, yang akan memberkati kita semua, orang-orang kudusnya Tuhan, dengan tema tidak bermegah pada hal-hal lahiriah. Ya, tidak bermegah pada hal-hal lahiriah. Ya, kita akan melihat bahwa seperti disampaikan tadi Pak Pendeta Pardosi, bahwa kita ini harus fokus pada tujuan hidup kita. Amin. Walaupun keadaan dunia seperti apapun, kita harus terus mengarahkan pikiran dan hati kita kepada panggilan sorgawi, panggilan Tuhan bagi kita semuanya, panggilan sorgawi kita. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti live streaming dari rumah, dari Facebook maupun di YouTube, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari Filipi pasal 3. Ya, Filipi pasal 3.
Nah, dalam beberapa bulan ini kita sangat berfokus pada kitab Filipi karena tidak janjian, tapi memang roh kita semuanya tertarik untuk bersama-sama menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang dan di komunitas-komunitas yang kita ikuti. Nah, kitab Filipi saat ini yang diangkat kebenaran Tuhan untuk melihat bagaimana hidup kita di dalam Kristus yang sangat luar biasa. Amin. Nah, mari kita lihat di Filipi pasal 3, Bapak Ibu Saudara. Saya akan membaca untuk kita. Ya, mungkin kita bisa berbalas-balasan membaca. Saya dari pasal 3 ayat 1, nanti ayat 2, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sampai kita berakhir nanti membaca di ayatnya yang ke-11. Saya mulai ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap pengingat-pengingat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak percaya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. yang ku menghendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menyambung sedikit tadi yang disaksikan oleh Bapak Pendeta Pardosi, di mana kita saat ini ya betul sekali saudara, saya punya kebiasaan baru di dalam, saya percaya itu di dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan bagaimana kita mengendalikan tubuh kita, fisik kita. Jadi tidak menguasai kita, tapi roh dan jiwa kita yang menguasai kita. Amin. Ya, saudara-saudara, setiap hari kita harus bangun jam 4 pagi dan karena ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mendengarkan kesaksian kita. Amin. Amin. Mendengarkan kesaksian firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari Senin sampai hari Minggu, tadi pagi juga jam 4:30 itu sudah mulai tadi ibadah Minggu di Zoom, melalui Zoom. Ya. Nah, saudara-saudara, itu sangat luar biasa. Nah, saudara, di awal-awal orang-orang yang hadir di dalam kegiatan ibadah Zoom itu, ya, kita melihat berbagai macam-macam kesaksian mereka. Dan kesaksian-kesaksian itu, saudara-saudara, ya biasalah, ya kan? Dan kebanyakan itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal lahiriah. Begitu, ya. Karena mungkin memang itu yang mereka tahu dari sana. Tapi saudara-saudara, setelah kita sudah menegaskan, menyampaikan Injil kasih karunia Allah di sana,
Yesus mati hapus segala dosa. Kita bukan orang berdosa lagi, tapi kita orang-orang kudusnya Tuhan. Kita sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, mulai perlahan orang-orang itu mengikuti kebenaran. Amin. Bukan mengikuti saya, bukan mengikuti Pak Pendeta Surbakti atau Pendeta Pardosi, tidak, tapi mengikuti kebenaran, saudara-saudara. Dan ini memang seperti Paulus katakan, ya banyak seteru salib Kristus. Jadi artinya ada juga orang-orang yang tidak suka dengan pemberitaan salib Kristus, dan banyak ya. Tapi di komunitas di mana kita melayani setiap pagi itu, pagi saat teduh itu sudah mulai mereka mengikuti, ya mulai mereka percaya. Ya mungkin di awal-awal mereka berpikir, ada apa ini, kok lain pemberitaannya, pendeta-pendeta ini gitu ya. Masakan kita bukan orang berdosa lagi? Kan tiap hari kita bikin dosa, begitu ya. Nah, saudara-saudara, memang kalau manusia itu fokus pada perbuatannya sendiri, ya itulah yang membawa dia masuk neraka kan? Karena apa? Karena upah dosa adalah maut. Tapi kalau kita fokus pada perbuatan Yesus di atas kayu salib, pasti lepas dari maut. Amin. Jadi ini soal sudut pandang, soal pandangan, soal bagaimana mengarahkan pengertian ke orang-orang itu untuk jangan fokus pada diri sendiri. Karena Paulus sudah bilang di Roma pasal 7, dalam diriku sebagai manusia nggak ada sesuatu pun yang baik. Amin. Tapi di dalam Kristus adalah segalanya yang baik. Nah, itulah makanya kita harus lihat diri kita di dalam Kristus. Dan kita harus percaya Injil kasih karunia Allah, percaya Injil keselamatan, Yesus mati hapus segala dosa, setiap orang yang percaya telah dibenarkan dan dikuduskan, dan juga sudah diberikan jaminan kepastian keselamatan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara-saudara, itu sangat dahsyat. Benar memang yang dikatakan Paulus bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, powernya Tuhan, powernya Yesus Kristus, ya, the power of love, gitu ya, kuasa daripada kasih karunia Tuhan, yaitu kuasa darah Yesus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya bahwa semua dosanya sudah diampuni. Simple, Injil itu sebenarnya simple, ya saudara-saudara. Tapi orang kebanyakan menyampaikan katanya Injil itu menjadi rumit. Orangnya yang membuat rumit. Kalau Tuhan sendiri sudah menyelesaikan semuanya. Yesus mengatakan sudah selesai. Kalau sudah selesai jadi gampang kan? Saudara-saudara, iya. Tapi banyak orang yang memberitakan bahwa sempitlah jalan menuju ke surga. Wah, gawat ya kan? Kalau sempitlah jalan menuju ke surga berarti orang makin apa? Makin digencet dia punya nalar berpikirnya kan, makin ditekan, makin nggak bisa bergerak gitu. Karena apa? Karena di dunia ini udah susah. Dunia ini udah berat sekali, ya kan? Pergumulan di dunia ini nggak ada yang ringan-ringan kan? Betul. Berat pergumulan di dunia ini, saudara-saudara. Ya, tapi luar biasa. Untuk itulah makanya Yesus mati, amin. Yes. Dan dia dikuburkan, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menang terhadap semua kuasa-kuasa, baik di udara maupun di bumi dan di bawah bumi ini. Semuanya sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan, amin. Dan kuasa itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya, pada saudara dan saya, pada jemaat kudusnya Tuhan, sehingga kita bisa melihat diri kita ini adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin. Berkemenangan bukan di dalam diri kita, ya kan? Berkemenangan di dalam Kristus, amin. Pandangan ini yang harus terus dikembangkan, terus diperdalam dengan firman kasih karunia Tuhan, supaya kita bisa bermegah bukan di dalam hal-hal lahiriah. Nah, sekarang saudara-saudara, dari apa yang kita baca ini, sebetulnya tujuan Tuhan yang paling pokok dalam hidup kita ini, kenapa kita diampuni, kenapa kita diselamatkan, kenapa kita dibenarkan, kenapa kita dikuduskan, kenapa kita dipelihara, kenapa kita diangkat menjadi anak-anaknya, kenapa kita dipersatukan di dalam tubuhnya, kenapa kita diberkati. Sebenarnya tujuannya adalah ayat yang pertama tadi. Bisa dilihat ayat yang pertama. Tujuannya adalah akhirnya, kan akhirnya, endingnya gitu kan, happy ending kata orang ya. Akhirnya, gitu ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Ini yang dimaksud. Akhirnya, jadi semuanya sebenarnya tujuan Tuhan adalah bagaimana supaya kita mengerti bahwa akhir daripada semuanya ini adalah apa? Sukacita kita. Amin. Di dalam Tuhan.
Amin, saudara-saudara. Karena saudara, kalau kita sebelumnya lihat di kitab Filipi itu sudah dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa supaya kita mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Amin. Karena apa? Karena walaupun dia adalah Allah yang maha tinggi, dia merendahkan dirinya menjadi hamba dan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Tapi dikatakan apa? Justru karena dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, makanya dia ditinggikan. Amin. Dan suatu saat dikatakan semua mulut akan mengaku Yesus adalah Tuhan, dan semua orang akan berlutut ya untuk mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara-saudara, akhirnya peninggianlah akhirnya yang akan ditunjukkan oleh Allah supaya semua orang memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara, ya. Jadi kalau kita pun menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan kita di dunia ini, tujuan Tuhan adalah supaya kita benar-benar melihat bahwa Tuhan memproses diri kita, saudara-saudara, hati dan pikiran kita, supaya kita mengerti bahwa tujuan Tuhan adalah agar sukacita kita semakin bertambah-tambah. Amin. Ya, itu tujuannya. Nah, saudara, tetapi sementara kita berjuang, sementara kita terus saudara-saudaraku bersama-sama menyerahkan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan, dibentuk oleh Allah di dalam tubuhnya, yaitu tubuh Kristus. Dan terkadang tantangan persoalan itu juga harus diizinkan oleh Tuhan datang ke hadapan kita, ya, saudara-saudara. Nah, di sini anak-anak Tuhan akan menjadi menjadi berhikmat gitu ya, menjadi cerdik begitu untuk bisa bagaimana menyiasati agar jangan sampai persoalan mendera hidup kita dan akhirnya membuat kita menjadi menderita bukan karena kebenaran. Kalau menderita karena kebenaran ya itu sukacita akhirnya. Amin. Upahmu besar di surga. Begitu ya, Pak Sinaga ya. Ya, itu saudara-saudara yang luar biasa. Nah, makanya di ayatnya yang 1b itu tantangannya seperti dialami oleh Rasul Paulus, kita lihat di situ dia katakan apa? Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Supaya apa? Supaya kita jangan terlena bahwa sesudah kita tahu bahwa kita sudah pasti masuk surga, bukan berarti tantangan dalam hidup kita itu menjadi menjadi pergi selamanya. Tidak. Kita selama di dunia ini kita akan menghadapi tantangan, begitu ya, permasalahan. Sama seperti jemaat kudus di jemaat Filipi ini. Sehingga diingatkan lagi, menuliskan hal ini, diingatkan lagi, dan diingatkan lagi. Amin, saudara-saudara. Kalau nggak ada firman Tuhan yang mengingatkan kita, saudara-saudara, kacau deh. Iya kan? Pasti kita menjadi berpikir sama seperti dunia ini lagi. Iya kan? Padahal Paulus bilang di Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, pikiranmu, mindsetmu, ya. Nah, mengenai apa? Paulus katakan di sini, ayat 2, hati-hatilah terhadap apa? Terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi di sini disuruh apa? Berhati-hati. Banyak kecelakaan terjadi kan pada umumnya karena apa? Karena tidak hati-hati. Begitu kan? Nah, di dalam kehidupan rohani kita juga begitu. Ya kan? Banyak orang percaya yang akhirnya awal-awalnya dia bersemangat luar biasa, ya kan? Menginjil luar biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, masalah-masalah terjadi. Masalah-masalah dalam keluarga, masalah-masalah di dalam pekerjaan, masalah-masalah dalam ekonomi, masalah-masalah di dalam persekutuan jemaat orang kudus, ya kan? Akhirnya menggigit satu dengan yang lain, ya kan? Akhirnya saling mengadukan, ya kan? Saling berperkara untuk hal-hal duniawi, ya kan? Saudara-saudara bisa lihat itu, ya kan? Itu yang terjadi. Nah, karena apa, saudara-saudara? Karena mereka tidak hati-hati, ya? Karena karena serampangan, karena mereka tidak lagi berpikir secara rohani, tapi sudah mau berbangga pada hal-hal lahiriah, ya, saudara-saudara. Akhirnya menjadi apa? Karena persoalan ekonomi,
Karena persoalan hal-hal kebutuhan kehidupan, akhirnya mereka beralih kepada fokus. Pemberitaan Injil menjadi bungkam. Tidak mau lagi bersaksi tentang Injil Kristus, tapi akhirnya mau membanggakan kepada saudara seimannya bahwa dia sudah sekarang, yang dulu dia tidak punya mobil, sekarang sudah punya mobil. Udah 2 mobilnya sekarang dulu dia nggak punya rumah, sekarang udah punya 3 rumah, 4 rumah. Saya dengar sendiri, saudara-saudara. Orang percaya seperti itu, orang kudus yang seperti itu, ya kan? Saya kadang-kadang mendengar itu, apa yang kamu saksikan itu, ya kan? Kamu ingin berbangga dengan hal-hal duniawi, hal-hal lahiriah seperti itu, ya kan? Apakah memang pantas orang-orang kudus seperti itu berbangga, ya kan? Nanti kita lihat bahwa Paulus katakan semuanya itu adalah sampah. Ya kan? Kalau mau membandingkan tentang kebenaran di dalam Kristus sebagai kebanggaan. Amin. Itu bukan berarti berkat-berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang kita katakan sampah. Tidak. Oh, itu mahal. Amin. Itu anugerah Tuhan. Itu berkat dari Tuhan yang harus kita jaga dan hargai. Amin. Tapi jangan bandingkan itu dengan kasih karunia Tuhan. Itu maksudnya. Apalagi kau taruh itu di depan. Ya kan? Kemudian kamu nomor 2kan keinginan kamu untuk mengenal kebenaran Kristus. Itu jauh lah, nggak nyambung itu, ya kan? Makanya dikatakan Paulus itu hati-hatilah. Di sini dikatakan apa? Terhadap anjing-anjing. Memang kita harus takut kadang-kadang kepada anjing-anjing. Saya punya anjing di sini ya, lumayan galak juga, tapi udah dikurung dia, ya kan? Karena apa? Karena kalau nggak hati-hati, ya kan, orang yang tidak dikenalnya pun, ya, atau bahkan yang dikenalnya pun kadang digonggong atau bisa juga dia menggigit kan. Makanya harus dikendalikan. Benar nggak, saudara-saudara? Ya kan? Nah, Paulus mengatakan di sini bukan anjing-anjing yang maksudnya yang kaki 4, tapi ini adalah berbicara tentang orang-orang yang selalu menyakiti, ya kan? Menyakiti persekutuan daripada orang percaya. Kalau tidak hati-hati, ya kan? Artinya ada orang-orang yang membawa pengajaran yang akan merusak kebenaran itu. Dan itu dalam pengalaman saya sejak saya menjadi orang percaya, orang kudus, itu sudah terjadi di dalam persekutuan orang-orang kudus. Ya kan, orang-orang percaya. Iya, itu saudara-saudara. Karena pengaruh pengajaran dari luar dibiarkan masuk, ya mereka akhirnya jadi digigit lah, ya kan? Jadi pada kesakitan semua. Ya kan? Salaman pun tidak mau dengan kita. Ya kan? Begitu saudara. Hanya mereka saja yang benar, kita udah tidak benar lagi. Itu. Karena apa? Karena anjing-anjing udah masuk ke situ. Jadi mereka sendiri udah digigit, kemudian mereka juga ingin menggigit orang lain lagi. Kan gitu, saudara. Berbahaya. Jadi makanya Paulus katakan hati-hatilah dengan anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. Saudara, ya. Apalagi dikatakan hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Makin jelas sekarang siapa yang dimaksud di sini. Anjing-anjing, kemudian pekerja-pekerja jahat, kemudian apa? Penyunat-penyunat palsu. Saudara-saudara, semakin jelas kita lihat kalau saudara membaca surat-surat Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, saudara pasti tahu siapa yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya, saudara-saudara. Ya, itu bukan orang-orang terutama dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal firman. Tapi itu adalah orang-orang yang sudah tahu firman, tetapi memaksakan kehendaknya untuk merusak kebenaran Injil kasih karunia Allah. Ya, itu saudara-saudara. Nah, tapi saudara, saya ingin membawa kita dulu untuk melihat bagaimana yang dimaksud oleh Paulus di sini, pekerja-pekerja yang jahat ini, yang dia katakan itu di dalam 2 Korintus pasal 11 sebagai 2 Korintus 11 sebagai malaikat-malaikat yang menyamar orang-orang yang menyamar seperti malaikat terang, ya, saudara-saudara. Kita lihat di ayatnya yang ke-11, 2 Korintus 14 maksud saya, ya. Ya, mulai dari ayatnya ayat ke-12. Saya baca ya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka, ya, yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang,
yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi ada juga orang-orang yang menyamar rupanya, sepertinya mereka pekerja yang melayani Kristus, tapi sebenarnya mereka adalah pekerja-pekerja curang, hanya menyamar saja. Ya, dikatakan begitu. Bagaimana penyamaran mereka? Ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab apa? Sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Melalui apa mereka menyamar melalui malaikat terang? Saudara-saudara, melalui mimpi, melalui baju pakaian yang putih, dan apa saudara-saudara? Mereka menyamar seperti malaikat terang. Melalui apa saudara-saudara? Saudara-saudara, saat ini iblis itu menyamar, saudara-saudara, seperti malaikat terang adalah melalui pengajaran. Nah, kalau orang tidak tahu bagaimana pengajaran yang benar, nah itu pasti dia sudah pasti makanan empuk daripada iblis yang menyamar seperti malaikat terang. Karena dia nggak bisa membedakan, ya kan? Nggak bisa membedakan antara apa yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib, ya, dan sebelum Kristus mati di salib. Nggak bisa dia membedakan itu. Ya kan? Pokoknya sama rata aja bagi dia. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Betul sekali, memang itu adalah firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi Tuhan berbicara kepada orang yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, dan tujuan yang berbeda. Amin. Ambil contoh, saudara-saudara. Ya, saya sudah di webinar kita kemarin saya sudah singgung itu. Karena orang berpikir pokoknya orang yang percaya adalah setiap mengaku Yesus itu sudah pasti percaya dan diselamatkan. Belum tentu, saudara-saudara. Ya. Saya mau kasih tahu sendiri kesaksian saya. Sampai saya berumur 22 tahun, saya adalah orang yang taat bergereja. Tapi saya tidak tahu saya sudah selamat. Dan kalau Tuhan tidak membawa pemberita Injil memberitakan pada saya adalah salah satu makanan empuk daripada pekerja-pekerja curang ini. Ya kan? Rasul-rasul palsu yang menyamar seperti Rasul Kristus itu. Karena apa? Karena saya tidak bisa membedakan yang mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang tidak benar. Saudara. Nah, berapa banyak orang yang seperti itu, saudaraku, ya kan? Jadi, belum lagi misalnya orang yang dari kepercayaannya, keyakinan yang lain, kemudian pindah menjadi agama Kristen, itu udah langsung, pokoknya itu sudah selamat, pokoknya dia udah jadi orang percaya, dia sudah menjadi anak Tuhan. Belum tentu, saudara-saudara, ya kan? Belum tentu. Karena apa? Apakah dia sudah pernah mendengar Injil kasih karunia Allah atau belum? Dari mana kita tahu? Ya, dengarkan saja dia berdoa. Benar nggak, saudara-saudara? Ya kan? Kita bisa tahu. Dari mana kita tahu? Karena firman kasih tahu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, karena itulah makanya tadi di kitab Filipi itu Paulus mengatakan kepada kita, haruslah kita berhati-hati. Bagaimana cara berhati-hati? Jauhi mereka, begitu? Bukan, saudara-saudara. Ya kan? Karena kita bukan melawan darah dan daging. Tapi kita harus bisa mengerti, ya saudara-saudara, harus kita sadar bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita sudah terima, saudara-saudara, barangkali selama ini itu sudah ada dalam posisi yang salah. Dan orang yang tidak mau belajar firman Tuhan, yang dikatakan tadi oleh Pak Pendeta Perdosi, ya, kalau tidak mau belajar firman Tuhan, kemungkinan dia akan terus dengan kesalahan itu. Betul, saudara-saudara? Dan itulah sebabnya makanya Alkitab bilang apa? Ada orang menyangka bahwa jalannya lurus tapi menuju ke neraka. Itulah orang-orang yang sudah menutup telinganya terhadap firman kebenaran. Padahal iman timbul dari pendengaran. Ya, oleh pendengaran akan Injil Kristus. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, karena itu di sini tadi kembali lagi di Filipi pasal 3 ini Paulus mengatakan, hati-hatilah terhadap mereka. Ya, siapa ini mereka ini? Pada waktu itu kita sudah bisa duga bahwa ini adalah orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, saudara-saudaraku. Ya, dan mereka ingin mengembalikan jemaat kudusnya Tuhan yang sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Dan ingin dikembalikan lagi cara hidupnya dengan cara hidup yang lama itu. Ya, saudara-saudara. Nah, saya yakin ini adalah orang-orang Yahudi, tukang pengganggu. Ya kan? Karena memang orang-orang Yahudi lah waktu itu yang paling ingin membunuh Rasul Paulus. Karena Paulus mengatakan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat.
Bukan Paulus yang mengatakan sebenarnya, Tuhan Yesus yang katakan sama dia. Amin. Iya. Tuhan Yesus yang suruh dia mengatakan itu. Itu bukan hasil pemikiran dia sendiri. Ya kan? Tapi saudara-saudara, orang Yahudi yang tidak mau berubah, tidak mau menerima kebenaran anugerah Allah itu, kasih karunia ini, maka mereka selalu menghasut orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, ya, dengan mengatakan apa? Jangan percaya yang dikatakan Paulus. Ya kan? Masa kita tidak hidup di bawah hukum Taurat? Itu kan adat istiadat nenek moyang kita. Paulus ini sudah gila ini, ya kan? Dari mana dia dapat itu? Padahal Paulus sudah bilang, aku menerimanya sendiri dari Tuhan Yesus. Amin. Ya kan? Aku tidak diajar oleh manusia siapapun yang bahkan orang percaya rasul sebelum aku. Kan dia sudah katakan begitu, ya kan? Saudara. Nah, karena itu, saudara, kita lihat bahwa mereka ini kan pasti punya maksud. Betul, saudara-saudara? Semua orang yang berjuang juga pasti punya maksud, kan? Saudara, kalau berjuang dalam hidup ini maksudnya apa? Tujuan saudara apa? Kalau saudara berlomba tujuannya apa? Iya, menang, iya kan? Masa saya mau berlomba? Untuk apa kamu berlomba? Supaya saya kalah? Ya tidak mungkin lah, ini orang sarap kali ini, pasti dibilang begitu kan? Semua orang juga ingin berlomba, yang berjuang pasti ingin apa? Menang, ya kan? Tapi menangnya bagaimana? Amin, saudara. Ya sekarang ini kan banyak orang berpikir dia sudah menang. Tapi setelah dicek di dalam Alkitab, kok menang, ya kan? Seperti contoh tadi, dia udah merasa udah menang di dalam Kristus, tapi dia merasa juga masih orang berdosa juga. Kok bisa menang? Ya kan? Itu kalah, ya kan? Yang menang itu adalah orang kudus. Amin. Makanya kita dikuduskan oleh Yesus sekali untuk selama-lamanya, supaya kemenangan itu tidak bisa diubah lagi. Saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu dikatakan, ya, orang ini punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya mereka berbangga diri bahwa mereka itu bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain patuh dengan peraturan apa yang mereka buat. Ya kan? Walaupun itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, makanya Paulus katakan di ayat 3 itu, karena kitalah orang-orang bersunat. Kita orang bersunat apa bukan? Kalau selama ini kan kita ini selalu selalu diajarkan kita adalah orang-orang yang tidak bersunat. Benar nggak, saudara-saudara? Kenapa ini jadi? Iya kan? Nah, itu tadi yang panggilan yang tadi. Makanya kita harus terus ikut belajar ya, Bapak Ibu ya. Kita adalah orang-orang tidak bersunat, tapi di sini bilang kita adalah orang-orang bersunat. Bagaimana? Iya kan, saudara-saudara? Saudara, Alkitab itu amazing, luar biasa. Karena jawabannya tidak jauh dari situ. Asal mau saja kita membaca sebelum dan sesudahnya. Apa sebelum dan sesudahnya? Apa sesudahnya? Karena kita adalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Secara lahiriah kita bukan orang bersunat. Amin. Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu bangsa Israel lah orang yang bersunat secara lahiriah. Ya. Tapi saudara-saudara, saat ini di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang bersunat. Berarti bukan lahiriah, berarti secara rohani. Tapi kita bukan secara rohani. Saudara, karena tadi sudah saya katakan bahwa permulaan daripada orang bersunat itu adalah permulaan secara lahiriah. Kan janji Tuhan kepada Abraham di Kejadian 17, dalam dagingmu lah. Dalam dagingmu lah, bukan dalam rohmu, dia katakan. Ya kan? Perjanjian itu menjadi perjanjian yang kekal, yaitu sunat. Dalam dagingmu lah, yaitu berarti orang Israel. 12 suku itu adalah orang-orang yang bersunat secara lahiriah. Nah, itu bukan kita, saudara-saudara, ya. Tapi kita disebut di sini orang-orang yang bersunat, yang beribadah apa? Oleh Roh Allah, ya, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya Paulus mengatakan di Roma pasal 6 itu, Kristus telah mati, kita juga ikut
mati. Kristus dikuburkan, kita juga ikut dikubur. Kristus bangkit, kita juga ikut bangkit. Semua yang dilakukan oleh Kristus yang sudah digenapi itu menjadi milik kita. Amin, saudara-saudara. Yesus mengatakan sudah selesai mengenai penggenapan daripada hukum Taurat. Ya sudah selesai berarti bagi kita. Karena apa? Karena Roh Kudus, Roh Allah yang menanamkan kebenaran yang baru itu di dalam hati kita, di dalam loh hati kita. Amin. Yaitu bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa dan hukum Taurat dan hukum maut. Amin. Jadi saudara-saudara, karena Kristus Yesus sudah melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Salah satu tuntutan hukum Taurat apa? Harus bersunat. Dan di hari ke-8 Yesus melakukannya. Sehingga saudara dan saya tidak perlu lagi melakukannya. Amin. Nah itu yang dilakukan oleh Tuhan sebagai kasih karunia yang dimaksud bagi kita. Jangan ribet. Gitu kira-kira ya. Ribet banget sih. Gitu kan. Orang masa ikut Tuhan ribet? Ribet nggak ikut Tuhan, saudara-saudara? Orang bilang, wah tidak segampang itu masuk surga. Tidak bisa. Ya kan, enak aja. Harus pikul salib. Oh ya? Yang mana lagi salib yang mau dipikul? Saudara-saudara, kan udah selesai. Saudara, mereka berbangga untuk menjadikan semua itu agar orang-orang yang percaya itu dikatakan apa? Tunduk kepada manusia. Bukan tunduk kepada kebenaran. Tapi kita adalah orang-orang yang bersunat karena saudara-saudaraku, kita secara rohani dikatakan orang bersunat sebab kita di dalam salib Kristus ketika Yesus. Apa sih arti sunat, saudara-saudara? Arti sunat itu adalah apa? Putus hubungan dengan apa yang apa yang tidak berkenan di hati Tuhan, atau terpisah dengan apa yang kotor, kan begitu kan? Nah hidup kita kan sebagai orang yang berdosa kan kotor, saudara-saudara. Betul? Iya. Karena itu kita dibersihkan oleh darah Yesus, disucikan oleh darah Yesus. Disitulah kita dipisahkan dari dosa. Amin. Dikuduskan. Pengertian dikuduskan kan dipisahkan. Yaitu saudara-saudara sunat rohani kita. Saudara, kita dibersihkan dari dosa, tidak ada lagi hubungan dengan itu, dipisahkan dari hidup lama kita. Sekarang kita menjalani hidup yang baru. Nah, itu namanya sunat rohani. Siapa yang melakukan itu? Kristus di atas kayu salib. Itulah sunat kita. Sunat rohani yang dilakukan oleh Kristus, yaitu pembersihan segala dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Makanya kita beribadah sekarang oleh Roh Allah, bukan oleh hukum Taurat lagi, bukan lagi hal-hal secara lahiriah jasmani, bukan digerakkan oleh motivasi itu, ya, supaya dilihat orang. Tidak, saudara-saudara, ya kan? Kita melayani Tuhan, kita memuji Tuhan saat ini bukan supaya dilihat orang, saudara-saudara. Itu orang Yahudi, orang Israel. Ya, kalau mereka itu harus mengekspresikan hukum Taurat melalui perbuatan-perbuatan mereka supaya mereka dibenarkan. Saudara-saudara, ya itu orang Israel. Saudara, supaya dilihat oleh orang apa yang nampak dari perbuatan-perbuatan mereka. Tapi kita, saudara-saudara, kita ini mengekspresikan apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Melalui apa? Melalui pemberitaan Injil kepada semua orang bahwa dosamu sudah diampuni, dan orang itu pasti disunat secara rohani. Bagaimana caranya? Karena dia akan dibersihkan dari segala dosanya melalui iman kepada Kristus, melalui iman kepada Injil kasih karunia Allah. Saudara-saudara, ya saudara-saudara juga bisa dibilang juga dipakai Tuhan jadi penyunat-penyunat juga, tapi bukan palsu, asli. Caranya bagaimana? Dengan cara memberitakan apa? Yesus mati hapus segala dosa. Orang itu dipisahkan dari dosa. Amin. Dikuduskan dia, disucikan dia. Saudara-saudara, disunat secara rohani, bersih dia. Setiap orang yang percaya sama seperti saudara dan saya, di dalam Kristus kita sudah menjadi manusia baru. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi dikatakan di situ, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dia juga punya pengalaman itu. Saudara, Paulus katakan, kalian udah telat. Saya udah duluan dari situ. Ya kan?
Kalau kalian berbangga di situ, di posisi hal-hal lahiriah saat ini, Paulus bilang, sudah telat kawan, saya udah duluan dari situ. Ya kan? Makanya Paulus bilang, ikutilah teladanku. Kan dia bilang begitu di 1 Korintus 11 kan? Jadilah pengikutku. Ya, karena memang dia udah melewati hal-hal yang beyond, yang melebihi daripada apa yang dialami oleh orang pada umumnya. Dia sudah mengalami hal yang sangat luar biasa. Kejahatannya pun melebihi daripada semua orang. Ya kan, yang jahat. Jadi kebenarannya, kebaikannya, kekudusannya sekarang melebihi juga. Kan dia katakan apa? Aku bekerja keras lebih daripada semua rasul-rasul itu. Amin. Tapi bukannya aku, tapi kasih karunia Tuhan. Nah, itu saudara, luar biasa. Makanya Paulus bilang, ikutilah teladanku, sama seperti aku telah meneladani Kristus. Jadi dia katakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku apa? Lebih lagi. Coba lihat saudara-saudara. Ini menarik. Jadi dia bukan orang yang rata-rata, yang berada di posisi rata-rata, tidak. Dia selalu lebih. Lebih dalam kejahatan, ya kan? Lebih juga dalam kebenaran dia. Dan mana kita tahu? Karena dia bilang apa? Justru karena aku adalah penghujat yang paling ganas, kasih karunia Allah dikaruniakan kepadaku lebih daripada orang lain. Wah, luar biasa itu. Apakah maksudnya itu bahwa Paulus, darah Kristus untuk Paulus lebih banyak daripada tumpah kepada kita? Bukan. Maksudnya adalah kasih karunia Allah yang memampukan dia untuk menanggung banyak penderitaan demi pemberitaan kasih karunia Tuhan ini. Lebih daripada semua orang, dia katakan. Ya, saudara. Dari mana kita tahu itu? Ya kita harus bacalah surat-suratnya biar kita tahu kan. Kalau kita nggak baca dari Roma sampai Filemon, kita nggak tahu cerita itu. Ya kan? Atau mungkin dari Kisah Para Rasul 9 lah, begitu ya, padahal ya. Nah, saudara. Nah, karena itu dia katakan kebanggaan dia adalah sebelumnya, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Apa itu? Disunat pada hari yang ke-8. Disunat pada hari ke-8. Orang-orang kan disunat pada gede-gede. Ya kan saudara? Makanya Paulus bilang, ya udah jangan bangga dengan itu. Ya kan? Karena dia orisinil dengan perjanjian Allah dengan Abraham. Asli, sama seperti Yesus. Karena memang kepada Abraham kan Yesus katakan di Kejadian 17, pada hari yang ke-8 haruslah disunat setiap laki-laki dan setiap laki-laki harus disunat, dan itu adalah merupakan tanda bahwa kamu adalah umatku. Ya kan, siapa yang tidak disunat harus dilenyapkan, harus dibunuh dari umat Tuhan, yaitu Israel. Jadi saudara-saudara, dia layak. Karena apa? Karena Paulus itu memenuhi hukum Taurat pada hari ke-8. Kalau sudah seperti itu, bisa bangga enggak, saudara? Kalau orang yang lebih dewasa disunat kemudian berhadapan dengan Paulus, siapa yang harus bangga? Saudara-saudara, ya dialah, Paulus lah. Pasti dia bilang, kamu salah kamu. Lihat perjanjian Tuhan di Kejadian 17. Hari ke-8, bukan sesudah besar. Benar nggak saudara? Makanya dengarkan Paulus. Nah sekarang orang tidak mau dengarin Paulus karena apa? Pasti dia rontok semua yang dia miliki kalau dia dengar Paulus. Benar nggak saudara? Iya. Nggak bisa berbangga lagi orang-orang itu. Iya. Makanya di kitab sucinya pun mungkin tidak ada surat-surat Rasul Paulus. Nggak ada kurasa. Ya kan? Karena apa? Bahaya itu, bisa hancur semua kitab suci kita kalau dimasukin surat-surat Rasul Paulus kan? Di grup The Power of Love itu saudara-saudara, karena pembina kita di sana, Pendeta Surbakti itu bilang, tidak, semua pengkhotbah harus mengambil tema dari kitab Filipi. Kalau mau berkhotbah di The Power of Love silakan, tapi ambil dari tema Filipi. Ada seorang yang seseorang yang sangat menggebu-gebu selama ini dan ingin tampil. Dia bilang, ya sudah kalau begitu saya nggak jadilah berkhotbah. Kalau dari surat Filipi saya nggak jadi berkhotbah. Wah, pembina kita bilang, terima kasih, udah ada gantinya ngantri di situ. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara-saudara, karena apa? Karena kita, saudara-saudara, tidak ingin berbangga di atas hal-hal yang sifatnya lahiriah. Kita mau berbangga apa yang dikerjakan Tuhan. Amin. Bukan apa yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan itu bercacat, saudara, dan itu sering mengecewakan kita.
Tapi apa yang dilakukan oleh Kristus selalu membawa damai sejahtera. Nah, karena itu dia katakan, disunat hari yang ke-8 dari mana? Dari bangsa Israel. Dari suku Benjamin. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat dia katakan apa? Aku orang Farisi. Siapa mau lawan? Ayo. Ya kan? Paulus ingin membusungkan apa? Membusungkan dadanya. Ayo, siapa yang bisa seperti itu? Ya kan? Hanya saya dengan Tuhan saya Yesus Kristus yang mirip-mirip. Di dalam hal menaati apa? Hukum Taurat. Paulus katakan itu, saudara-saudaraku. Ya, supaya apa? Membungkam orang-orang yang apa? Mengganggu kebenaran daripada Injil kasih karunia Allah. Jangan terjadi seperti di jemaat Galatia. Yang Paulus katakan apa? Barang siapa yang memberitakan Injil yang berbeda dengan yang kuberitakan, terkutuklah dia. Ya, saudara-saudara. Jemaat Filipi ini jemaat yang setia, jemaat yang taat kepada kebenaran, yang selalu setia di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Itu di pasal 1 dia sudah katakan itu. Jadi dia tidak mau orang ini jangan sampai terkena ragi daripada pengajaran yang tidak benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat itu. Ya. Nah, sehingga dia katakan ayat 6 juga tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat, saudara-saudara. Semua yang dianggap baik, hukum moral yang luar biasa, dia ada semuanya. Yang dianggap paling jahat, dia juga ada semuanya. Campur aduk, saudara-saudara. Luar biasa ya. Saudara, di dalam diri Saulus ini semuanya. Dia orang yang paling baik. Karena apa? Karena orang Farisi itu, ya pastilah mereka itu adalah orang-orang yang dianggap moralnya sangat bagus. Ya kan, pemimpin agama soalnya. Pasti mereka sangat dihormati sekali karena pengikutnya sangat banyak, saudara. Dan Paulus pernah menjadi ketua, pemimpin di antara mereka, ya, saudara. Tapi bukan hanya itu, dia juga pernah menjadi orang yang paling jahat karena dia menganiaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen kerajaan, saudara. Luar biasa, paradoks hidupnya dia itu. Nah, tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa dia mengaitkan bahwa di sini dia juga orang yang banyak menganiaya jemaat Tuhan? Karena apa? Tadi yang dia sebutkan anjing-anjing, pekerja-pekerja curang, pekerja-pekerja jahat itu, saudara-saudaraku, ingin berbangga bahwa mereka itu bisa membungkam Paulus di dalam pemberitaannya. Mereka itu ingin berbangga. Jadi Paulus bilang, aku ini penganiaya jemaat, jangan kira kalian bangga dengan itu. Jangan bangga lah. Iya kan? Iya. Kalian hanya memburu saya. Tapi kalau saya matikan banyak orang percaya, orang Kristen kerajaan, kata Paulus. Jadi sudahlah. Iya kan? Jangan kalian bangga di posisi itu. Itu maksudnya, saudara-saudara. Ya, luar biasa. Makanya dikatakan di ayatnya yang ke-7. Tetapi, apa kata tetapi, saudara? Tetapi artinya apa? Berbeda dengan itu, terbalik dengan itu. Bukan itu, saudara-saudara, tetapi. Ya, makanya selalu kita bilang apa? Orang banyak yang mengatakan, iya saya percaya Yesus, tetapi. Tetapi. Ya memang benar, Yesus mati di atas kayu salib, tetapi. Memang benar, kita udah jamin pasti masuk surga, tetapi. Tetapi itu menunjukkan kau sudah sangkal kebenaran. Nggak ada tetapi. Amin, saudara-saudara. Kalau dikatakan Yesus mengampuni segala dosa kita, amin. Terima kasih Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Ada di Alkitab. Amin. Iya. Jangan bilang tetapi melulu. Ya kan? Kapan selesainya? Ya kan? Saya orang berdosa. Sampai kapan kamu orang berdosa? Kalau Yesus datang nanti sore, bagaimana kamu dalam keadaan orang berdosa? Pasti kamu kan ke neraka kan? Nggak lebih baik cepat mengambil keputusan. Sekarang kita adalah orang kudusnya Tuhan. Amin. Karena firman katakan kita sudah dikuduskan. Nah sekarang saudara, Paulus menggunakan kata tetapi di sini untuk menyangkal apa yang sebelumnya, yaitu yang tidak benar sebelumnya sekarang mengatakan kebenaran. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Nah, coba lihat saudara-saudara. Benar kan kata Paulus kan? Bahwa orang-orang yang memaksakan kehendaknya melakukan hukum Taurat itu adalah orang yang ingin cari keuntungan bagi diri sendiri. Karena Paulus katakan, tapi apa yang dulu yang kuanggap keuntungan, berarti mindsetnya dulu begitu. Ya kan? Tapi lain bengkulu, lain Tanjung Karang. Lain dahulu, lain sekarang. Amin. Nah, apa yang sekarang?
kuanggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Amin, saudara-saudara. Ini yang sangat luar biasa. Kebanggaannya bukan di hal-hal lahiriah itu, saudara. Bahkan itu adalah merupakan suatu hal yang rugi. Karena apa? Rugi. Kenapa? Karena sudah banyak waktunya yang dihabiskan dia untuk hidup di dalam ketidakbenaran. Ya kan? Nah, bersyukurlah kalau dari kecil anak-anak sekolah minggu kita di sini sudah diperkenalkan kebenaran. Yesua orang kudus, orang percaya pasti masuk surga karena Yesus sudah mati hapus segala dosa. Amin. Supaya dari kecilnya dia tidak mengalami kerugian, tapi mengalami keuntungan sampai dewasa, sampai tua dan sebagainya. Ya kan? Kalau saya sampai usia 22 tahun, Pak, saya mengalami kerugian, Pak. Benar. Kerugian karena apa? Karena masih hidup di dalam hidup yang lama. Belum diselamatkan. Belum mengalami kehidupan yang baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Ya. Nah, jadi saudara, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku? Apa yang dahulu? Yang tadi tuh, yang disebutkan tadi ya. Nah, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu itu kuanggap apa? Kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya apa? Supaya memperoleh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dia katakan, aku menganggap semuanya itu bukan emas, tapi apa? Tapi dia katakan apa? Sampah. Saudara-saudara, bayangkan kalau emas misalnya dibawa ke surga, terus malaikat bilang apa? Ini apa? Ini sampah, jangan bawa ke sini. Kawat ya. Iya, bukannya semua orang senang dengan itu, bukannya semua orang menghargai itu, ya kan? Bukannya semua orang terkagum-kagum dengan itu, bukannya semua orang tepuk tangan dengan apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan. Bukannya banyak orang yang mengikuti dia, bukannya banyak orang yang mengagung-agungkan dia, yang mengkultuskan dia dan dia lagi. Saudara-saudara, ya kan? Tapi Paulus katakan apa? Itu kuanggap sampah. Aku udah dari situ. Ya kan? Jangan bangga dengan itu. Saudara-saudara. Sekarang dikasih Tuhan Yesus. Tapi ini perlu kita perjelas. Apakah maksudnya bahwa Paulus itu berbicara hal-hal lahiriah, bahwa dia tidak bertanggung jawab dengan kehidupannya? Maksudnya dia tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh ongkos, tidak butuh biaya-biaya kehidupan. Apa itu maksudnya? Bukan, saudara-saudara. Paulus sudah mengatakan di 2 Tesalonika, barang siapa yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bukan itu maksudnya hal-hal lahiriah. Ya kan, saudara? Bukan usaha bisnis yang dimaksud di sini, bukan usaha pekerjaan di kantor maksudnya di sini. Jangan salah mengerti, ya kan? Seperti dulu ada saudara seiman kasih komentar di Facebook saya karena saya posting bahwa saya juga bekerja. Ya kan, sebagai hamba Tuhan saya juga bekerja. Dia bilang, wah, Pak Charles ini udah meninggalkan pelayanan ini, udah pergi ke pekerjaan dunia. Otak ditaruh di mana itu otak? Ya kan, saudara-saudara, ya kan? Kan Paulus bilang, siapa yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya kita harus mau lah bekerja. Amin, saudara. Karena apa? Itu karunia dari Tuhan. Bukan itu maksudnya di sini, saudara-saudara, ya kan? Bukan itu maksudnya. Maksudnya di sini adalah motivasi bahwa dia merasa lebih benar di hadapan Tuhan karena segala sesuatu yang dia miliki itu. Merasa benar dirinya. Merasa, bukan benaran. Karena kita ini dibenarkan. Amin, kita nggak boleh merasa benar karena diri kita. Ya kan? Tapi kita melihat diri kita benar karena dibenarkan di dalam Kristus. Saudara-saudara, itu maksudnya di sini. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Bahwa seperti Paulus katakan apa? Apapun yang kurai, semuanya adalah karena apa? Semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, itu maksudnya. Sehingga Paulus katakan di situ, saudara-saudara, aku melepaskan semuanya itu tadi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Karena
Dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku memperoleh Kristus. Berarti di sini saudara-saudaraku, pengenalan akan Paulus kepada Kristus Yesus itulah yang paling mahal. Itulah proses kehidupan yang paling bernilai. Amin. Iya, saudara-saudara, yang luar biasa. Maka saudara dan saya juga begitu, proses pengenalan kita akan seluruh kasih karunia Allah secara lengkap, mulai dari dasar, yaitu kepastian keselamatan masuk surga. Amin. Berlanjut terus dari iman dari iman menuntun kepada iman, saudara-saudara, ya, dari dasar kepada bangunan kehidupan rohani kita, saudara-saudara. Sehingga kita, apa yang kita lakukan di hadapan Kristus sesudah kita diselamatkan, ya, keselamatan dan upah, kan begitu ya, iman dan perbuatan. Saudara-saudara, perbuatan kita adalah perbuatan pengenalan kita akan Kristus. Amin, itu yang dimaksud di sini, saudara-saudara. Ya, karena itu dia lepaskan semuanya itu dan dia melihat bahwa pengenalan akan Kristus Yesus adalah lebih mulia dari semuanya itu. Dan ayat 9 dikatakan, berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Diulang-ulang terus sama Paulus penekanannya. Kebenaran karena berdasarkan kepercayaan. Hari Jumat lalu kita sudah mendengar pemaparan dari Pak Dales, ya, bahwa bagaimana kita sesudah kita dibenarkan, posisi kita sudah jadi orang benar. Bagaimana kita supaya hidup kita benar selanjutnya? Ya, kita harus belajar untuk mempercayai. Amin. Amin. Iya, itu perbuatan yang dimaksud emas, perak, dan batu permata. Maka kita bagi waktu kita untuk belajar bagaimana melatih mempercayai. Mempercayai apa? Mempercayai kebenaran. Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itulah pengenalan kita akan kebenaran, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Saudara, ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus pada waktu itu. Caranya bagaimana? Bukan seperti sekarang ini, pengenalan Yesus yang dimaksud dengan ketika Yesus menyampaikan, Yohanes berapa itu? Yohanes 6 ayat 14 ya, atau ya 6:14, ya kan? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana orang mengenal waktu itu dengan firman itu? Mereka harus melakukan hukum Taurat. Memang bisa tidak melakukan hukum Taurat dengan menggunakan pengenalan itu? Tidak bisa, harus. Sudah, ya kan? Jadi kalau ada waktu itu, oh iya, aku ingin mengenal Yesus, tapi saya tidak mau melakukan hukum Taurat, tidak bisa. Karena Tuhan sudah menetapkan bahwa pengenalan hukum Taurat adalah pengenalan akan Mesias. Karena itu ditambahkan untuk meneguhkan perjanjian dengan Abraham, bukan? Tapi sekarang saudara-saudara, pengenalan kita bukan dengan cara demikian. Ya kan? Karena Paulus katakan di Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kamu berada di bawah kasih karunia. Amin. Pengenalan kita berdasarkan kasih karunia kepada Tuhan Yesus itu beda. Saudara-saudara, ya. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dia katakan di situ bahwa sekarang ini dia merasa dan yakin dia dibenarkan karena kepercayaan kepada Kristus, kebenaran Allah yang dianugerahkan berdasarkan kepercayaan, bukan berdasarkan perbuatan. Amin. Lihat saudara, agama di dunia ini selalu mereka mengatakan orang yang benar adalah orang yang melakukan, kan? Benar nggak saudara? Bahkan khotbah-khotbah dari mimbar gereja juga setelah selesai dibaca firman Tuhan, pendeta langsung mengatakan apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Apa yang dilakukan belum mengerti. Iya kan? Jangan buru-buru, jangan khawatir. Kasih karunia Allah akan menolong orang yang mau mengerti dan dia sendiri akan otomatis melakukannya. Amin. Kenapa? Karena Kristus yang melakukannya. Kasih karunia Allah yang hidup di dalam aku, itulah yang melakukannya, bukan aku. Itu kan saudara-saudara, beda ya. Saudara,
Karena itu di ayatnya yang ke 9 itu, jadi pengenalan kita kepada Kristus saat ini adalah pengenalan dari proses kepercayaan. Amin, saudara? Amin. Iya, karena memang luar biasa, saudara. Di dalam rumah tangga pun, kalau kita belajar untuk saling percaya, apa hasilnya? Damai sejahtera dan sukacita. Amin, saudara? Amin. Tapi kalau di dalam rumah tangga kita udah belajar tidak saling percaya satu dengan yang lain, makanya banyak yang akhirnya menjadi kecewa. Jadi sudah benar bahwa jalan hidup yang paling pas adalah belajar untuk melatih bagaimana untuk saling percaya. Amin? Ya. Tapi tidak boleh sepihak. Harus bersama-sama. Amin? Suami percaya kepada istri, istri juga percaya pada suami. Orang tua percaya kepada anak-anak, anak-anak juga harus percaya pada orang tua. Jadi semua dibangun saling percaya. Ya kan, benar nggak, saudara? Amin? Sama di dalam persekutuan kita, gereja kita juga, saudara. Saling percayalah yang harus kita bangun, karena itu jalan hidup kita untuk mengenal Kristus yang duduk di surga saat ini. Amin? Itu yang luar biasa. Ya, bukan seperti saudara-saudara di gereja-gereja, bukan mencela gereja, tapi kita dulu kan pengalaman dan kita tidak mau mengikuti pengalaman yang seperti itu. Siapa yang paling banyak menyumbang gereja itu pasti lebih dikenal. Benar nggak, saudara? Iya. Walaupun dia nggak pernah datang ke gereja, asal sumbangannya besar, nah nanti pasti diumumkan. Makanya lupa orang yang nyumbang yang kecil, nah nanti mereka berantem. Yang penting banyak duit. Karena apa? Karena orang itu nuntut. Oh, kalau yang sumbangannya gede-gede ya, kamu langsung umumkan ya. Kamu menghina saya ya. Mentang-mentang sumbangan saya kecil, kamu nggak umumkan ya. Nah itu saudara-saudara. Karena apa? Karena itu tadi di bawah hukum Taurat semua. Iya kan? Nah, ingin performance-nya dibawa-bawa di gereja. Ya kalau di dunia kerja, saudara-saudara, ya memang begitulah. Siapa yang lebih berprestasi, ya dia yang lebih banyak dapat gajinya kan? Iya. Siapa yang lebih bekerja keras di situ dan tepat, ya dia pasti lebih dihargai. Begitu saudara-saudara. Tapi di dalam keimanan ini, dalam pengenalan Yesus, belum tentu seperti itu saudara-saudara. Ya kan? Belum tentu. Makanya orang harus sangat hati-hati. Paulus katakan tadi, kita harus mengerti kasih karunia Allah, jalan hidup. Ya kan? Berdasarkan kasih karunia Allah itu unik. Saat ini unik. Dan itu hanya bisa kita temukan lebih banyak mengerti kalau kita mengerti pelayanan daripada Rasul Paulus. Amin? Iya, saudara-saudara. Coba saudara mencoba membangun gereja yang seperti orang yang mengaku, gereja kami dimulai dari Yohanes Pembaptis. Oh ya? Berarti kamu harus bersunat dong. Tapi saya lihat gerejamu nggak ada itu anak-anak kamu bersunat. Kan gitu, saudara. Ya. Lalu mengatakan, ya gereja dimulai dari hari Pentakosta. Ya berarti kamu juga harus berbahasa roh. Ya kan? Dan begitu, saudara-saudara. Dan kalau begitu kamu juga harus bertobat dan mengaku dosa-dosamu. Itu artinya kamu belum diampuni semuanya kan? Ayo, bagaimana? Bukannya celaka punya. Kalau udah kita membuka sebuah pelayanan dimulai dari pertobatan. Ya kan, saudara? Karena pertobatan itu miliknya orang Israel. Karena mereka menyalibkan Yesus, Raja. Mereka sudah bertobat, harus mengakui bahwa dosa-dosa mereka besar. Saudara, dulu saya sebelum mengenal Injil ini, saya pernah, ya sedikit lagi ya, saudara-saudara, sedikit lagi mau selesai. Saudara, waktu itu di Tanjung Priok, Bu, kan saya pernah tinggal di Lumpang sih. Masuklah saya di suatu komunitas. Nah, saya lihat di situ bagaimana cara memenangkan jiwa. Cara mereka memenangkan jiwa itu adalah menyuruh seseorang itu untuk mengaku dosa-dosanya. Dan tidak cukup hanya dosa-dosa dia, dosa-dosa bapaknya, kemudian dosa-dosa kakeknya juga dia harus ingat. Karena tidak diingat, saudara-saudara, dicolok mulutnya supaya dikatanya muntahkan semua dosanya, muntahkan semua dosanya. Kawat ini luar biasa ya. Iya kan? Nah, itu cara-cara mereka untuk mereka bilang apa? Untuk bisa mengenal
Yesus. Nanti kalau orang itu sudah sudah sadar, ya kan? Lalu mereka mengatakan bahwa, ya, saya sekarang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dari kakak rohani saya. Harus ada kakak rohani. Karena apa? Kakak rohani nanti harus selalu ditanya. Kalau enggak, bisa dikutuk dia. Itu perhambaan semua, saudara-saudara. Betul? Perhambaan semua. Kita memberitakan Injil Kristus itu tidak ada kebanggaan bagi diri kita. Amin, saudara-saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegangkan diri. Amin. Iya. Puji Tuhan. Jadi karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita beritakan terus berita keselamatan yang berdasarkan iman ini. Hanya berdasarkan iman ini, saudara-saudara. Karena Yesus sudah melakukannya semuanya buat kita dan buat semua isi dunia ini sebenarnya. Hanya kalau mereka percaya, mereka memilikinya semua. Ya, deposito itu menjadi milik mereka semuanya. Bukan deposito di bank maksud saya ya. Deposito kan Paulus bilang, terpujilah Allah Bapa kita karena di dalam Kristus Yesus kita telah memiliki segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Itu kan deposito kan? Kan enggak, saudara? Deposito yang tidak bisa habis. Pakailah, gunakanlah. Kalau saudara belum tahu menggunakannya, ikut saja belajar, ya kan? Mari saya juga masih belajar untuk menggunakan deposito itu, ya kan? Supaya apa? Supaya kita menikmati dari apa yang sudah diinvest oleh Yesus Kristus yang sudah tersimpan di dalam sorga. Amin. Melalui pengertian kita itu akan dicairkan, kira-kira begitulah kalau kita umpamakan seperti tabungan di bank, ya kan? Sedikit-sedikit dicairkan, begitu ya Pak Sinaga ya. Makin dicairkan, makin terlihat ketaatan di dalam kebenaran itu dan makin banyak orang yang terberkati. Amin. Karena itulah saudara-saudara, inilah cita-cita kita, inilah cita-cita daripada Rasul Paulus ayat 10. Ya, dia katakan apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Memangnya dia belum mengenal. Yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus. Lah memang Bapak Paulus belum mengenal Yesus. Saudara-saudara, ini bukan pengenalan tentang keselamatan lagi maksudnya. Amin. Bukan pengenalan tentang hal dasar fondasi keselamatan maksudnya di sini. Dia sudah diselamatkan, dia bahkan sudah puluhan tahun dia membentuk dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa dan membentuk jemaat-jemaat, tapi tetap dia mengatakan apa? Yang ku kehendaki adalah mengenal dia, karena pengenalan kita akan Kristus itu sangat luas, saudara-saudara. Amin. Tinggi, lebar, panjang dan dalam dan luas. Amin. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar firman Tuhan. Itu maksudnya. Firman Tuhan yang mana? Kita lihat di situ. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bagaimana itu, saudara? Ya, banyak teolog-teolog yang ya pokoknya pakai filsafat lah untuk menafsirkan ini. Ya kan? Sampai-sampai ada yang akhirnya mengikuti sekelompok filsuf atau sekelompok aliran filsafat Yunani yang disebut Gnostik. Itu saudara-saudara, akhirnya mereka Gnostik itu mengatakan bahwa apa? Kalau materi itu adalah jahat, ya kan? Yang rohani itu adalah kudus. Akhirnya mereka menyangkal Yesus pernah jadi manusia. Karena mereka bilang, gak mungkin Yesus jadi manusia. Karena kalau jadi manusia berarti dia jadi materi, jadi jahat. Nah, itu namanya Gnostik. Ya kan? Dan itu sangat sesat sekali, saudara. Karena Paulus mengatakan apa? Sebab kamu telah dibeli dengan harganya lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berarti Tuhan menghargai tubuh kita ini untuk memuliakan dia. Amin. Kita harus merawatnya, harus menjaga kesehatan kita, saudara-saudara. Amin. Tapi apa yang dimaksud oleh Paulus di sini? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bagaimana caranya mengenal kuasa kebangkitan Yesus, Pak? Kalau ketika dia 40 hari di bumi, oke, bisa ketemu langsung kan? Ketika dia setelah bangkit 40 hari di bumi,
Sebelum dia naik ke surga, bisa kan ketemu langsung, bisa mengenalkan kebangkitan Yesus kan? Makanya ketika dia menemui murid-muridnya, dia juga makan makan bersama-sama dengan mereka. Bisa dilihat. Thomas bilang apa? Kalau belum kujamah tangannya, saya nggak percaya. Bisa dikenali. Sesudah dia bangkit. Tapi sekarang bagaimana kita mengenali kebangkitan Yesus Kristus, saudara-saudara? Ya, selain daripada pengkhotbah bisa apa? Bisa menjawab. Ada hadiah di situ. Nah, sudah berapa lama itu hadiah nggak berkurang-berkurang? Ya, boleh Pak, boleh Ibu tunjuk tangan. Bagaimana kita sekarang mengenali kebangkitan Yesus Kristus? Ya, saudara-saudaraku. Dan pengenalan itu tidak pernah terbatas. Bagaimana caranya? Yang spesifik. Siapa bisa? Ya, menjawabnya. Caranya bagaimana mengenali kebangkitan Yesus Kristus, kuasa kebangkitannya saat ini, dan sehingga kita memiliki persekutuan dengan dengan penderitaannya itu. Caranya bagaimana, saudara-saudara? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, pengenalan kita akan rahasia Allah yang dinyatakan, ya, yang berabad-abad lamanya, tidak pernah dinyatakan sebelumnya, tapi yang dinyatakan kepada Rasul Paulus, yaitu kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, yang menjadi jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya saat ini, dan menjadi berkat yang penuh bagi setiap orang yang percaya saat ini, apabila mereka mengenal kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu melalui apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Amin. Itulah saudara dan saya. Mengerti kita bagaimana persekutuan kita yang kuat bersama dengan Yesus. Semakin kita masuk ke dalam kebenaran kasih karunia-Nya, maka persekutuan kita dengan kematian dan kebangkitan Kristus akan kita alami begitu sempurna dan kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kenapa surat-surat Rasul Paulus yang menjadi tempat penyataan daripada Allah tentang kematian dan kebangkitannya? Karena memang surat-surat Rasul Paulus itu diwahyukan setelah Yesus naik ke surga. Dan itulah menjadi milik, atau itulah yang menjadi firman yang langsung ditujukan kepada kita, bangsa-bangsa lain yang percaya kepada penebusan dan salib Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu sangat bersyukur pada hari ini, saudaraku, mari di tengah-tengah pandemi virus corona yang kita percaya ini sebentar lagi akan berakhir semuanya, mari kita siapkan diri kita, karena akan banyaklah orang yang akan meminta untuk kita perdengarkan Injil kasih karunia Tuhan itu. Saudara dan saya siap untuk melakukan itu ke depan. Amin. Siap saudara? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur ya Bapa. Kami dibimbing oleh firman Tuhan, tidak bangga pada hal-hal lahiriah, tapi bangga pada pekerjaan Kristus yang rohani. Pekerjaan Kristus yang sudah selesai, yang menjadikan hidup kami sempurna di dalam Engkau, dan yang terus menyempurnakan di dalam diri kami penyataan yang sudah Engkau karuniakan kepada kami melalui segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, firman Tuhan hari ini memberikan kami penguatan yang baru, dan bagi semua saudara-saudara seiman kami, kiranya kedepannya kami semua semakin membangun saling percaya di dalam Tuhan, dan kepercayaan itu menjadi kuat karena Roh Allah bekerja di sana. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.